Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi masuk ke dalam nominasi daftar tokoh paling korup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCR. Selain Jokowi, 5 pemimpin negara dan pengusaha pun masuk dalam daftar tersebut. Kelima tokoh lainnya yakni Presiden Suriah Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. OCR merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Dari temuan yang diunggah di laman resmi OCR.org itu, Jokowi masuk daftar finalis Person of the Year 2024 dalam kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Pemenang kategori itu adalah Presiden Suriah yang belum lama ini digulingkan, Bashar al-Assad. Pemerintah yang korup ini melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjara sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka, kata penerbit OCR Bruce Sullivan, dikutip Selasa 31 Desember. Dalam membuat daftar nominasi, Corrupt Person of the Year, OCR mendapat masukan publik sejak November 2024 lalu. Kami meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCR, kata Sullivan. Khalayak dapat memilih nominasinya melalui formulir Google Form yang disediakan hingga 5 Desember 2024. Formulir itu dapat diakses di laman media sosial OCR. Melalui nominasi ini, OCR menyoroti para tokoh yang dinilai melakukan kejahatan, berorganisasi dan korupsi. 6 tokoh yang masuk dalam daftar nominasi Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Satu, Presiden Suriah Bashar al-Assad, pemenang. 2. Presiden Kenya William Ruto. 3. Mantan Presiden RI Joko Widodo. 4. Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu. 5. Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. 6. Pengusaha India Gautam Adani. Dalam pada itu, Indonesia dianggap lemah dalam memberantas korupsi karena berbagai faktor yang melibatkan aspek hukum, kelembagaan, politik, budaya, dan tata kelola pemerintahan. Jokowi dinilai memberi andil terhadap pelemahan pemberantasan korupsi. Berikut adalah beberapa alasan utama. 1. Revisi Undang-Undang KPK, melemahkan independensi KPK. Revisi UU KPK pada 2019 dianggap mengurangi kewenangan lembaga antirasuah ini. Misalnya, keharusan mendapatkan izin penyadapan dari Dewan Pengawas yang dianggap memperlambat proses investigasi. Pengurangan efektivitas operasional, status pegawai KPK yang diubah menjadi ASN juga dipandang mengurangi profesionalisme dan independensi mereka. 2. Lemahnya penegakan hukum. Hukuman tidak memberikan efek jera. Hukuman untuk koruptor seringkali dianggap terlalu ringan, seperti hukuman penjara yang singkat atau kemudahan mendapatkan remisi. Korupsi dalam penegak hukum, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga sering disorot karena diduga tidak bebas dari praktik korupsi. 3. Budaya korupsi yang mengakar. Patronase politik dan sistem oligarki. Sistem politik di Indonesia cenderung berbasis patronase, di mana para politisi atau pejabat cenderung melindungi kelompoknya. Hal ini menciptakan lingkungan yang permisif terhadap korupsi. Toleransi masyarakat terhadap korupsi. Dalam beberapa kasus, masyarakat kurang memiliki sikap tegas terhadap korupsi, terutama jika pelaku memberikan manfaat langsung kepada mereka. 4. Kurangnya integritas dalam birokrasi. Sistem pengawasan yang lemah, mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran seringkali tidak efektif, membuka peluang penyalahgunaan dana publik. Korupsi di tingkat daerah, otonomi daerah sering dimanfaatkan oleh pejabat lokal untuk memperkaya diri, seperti melalui markup proyek atau pemerasan izin usaha.
5. Intervensi politik dalam penegakan hukum. Kepentingan elit politik, penegakan hukum terhadap korupsi seringkali dipengaruhi oleh tekanan politik, sehingga kasus yang melibatkan aktor kuat seringkali tidak diproses secara tuntas. Penggunaan kasus korupsi sebagai alat politik. Dalam beberapa situasi, kasus korupsi digunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan politik. 6. Rendahnya angka indeks persepsi korupsi. Pada 2022, IPK Indonesia berada pada skor 34 dari 100, termasuk dalam kategori buruk. Hal ini mencerminkan masih rendahnya persepsi publik terhadap integritas lembaga-lembaga negara. 7. Ketidakkonsistenan dalam komitmen pemerintah. Meski pemerintah sering menyatakan komitmen untuk memberantas korupsi, implementasinya di lapangan tidak selalu konsisten. Kasus besar seringkali berakhir tanpa kejelasan.